apalagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus untuk kelas 5. Anak-anak kelas 5 yang hebat dan luar biasa, kita akan mulai belajar tentang Allah penyelamatku. Namun sebelumnya berdoa masing-masing ya, dan persiapkan buku siswa pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dibuka di materi 5 tentang Allah penyelamatku. Nah, akan semakin seru kalau hari ini kita belajar bersama dengan seorang Bapak Gembala Sidang, yaitu Bapak Gembala Sidang dari GBIS Yesus Raja Celep Jaten Karanganyar. Perkenalan dulu Pak. Ya, puji Tuhan. Nama saya Pendeta Andreas Isaka, Sarjana Teologia. Dan hari ini Pak, kami minta tolong Bapak akan menjelaskan terutama ke anak-anak Indonesia, anak-anak yang beragama Kristen, tentang Yesus Juru Selamat itu bagaimana. Menurut Bapak, apa sih Pak artinya selamat itu Pak? Artinya selamat ya menurut Alkitab atau firman Tuhan yang kita percayai adalah bagaimana seseorang yang dalam perjalanan menuju ke satu tempat, mungkin piknik, mungkin rekreasi, tetapi pada saat dalam perjalanan ada satu bahaya yang mungkin menimpa dan menguasainya. Dan anak itu atau dalam perjalanan orang yang piknik tadi tidak kena masalah itu sendiri, bahkan bisa terhindar. Oh, jadi artinya selamat itu menurut Bapak terhindar dari bahaya ya dari Pak? Bahaya. Berarti kesimpulannya Bapak coba arti selamat tadi ya Bapak? Ketika kita menghadapi bahaya, ya, dan mungkin orang lain mengalami mungkin kecelakaan, tetapi kita tidak mengalaminya, bahkan kita terhindar dari kecelakaan itu. Nah, itu dikatakan salah satu selamat, ya, artinya kita terhindar dari maut. Oke Pak, terima kasih. Jadi anak-anak artinya selamat ternyata menurut Bapak Gembala Sidang, menurut Bapak Pendeta Isaka, selamat adalah terhindar, terbebas dari bahaya. Dari bahaya. Nah Pak, kami sebenarnya kemarin sudah belajar tentang pertobatan, kemudian tentang manusia berdosa. Nah, pertanyaan yang selanjutnya Pak, sebenarnya siapakah penyelamat manusia itu yang satu-satunya Pak? Ya, penyelamat manusia. Kita sebagai manusia tidak bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa atau dari maut atau dari kematian kekal. Yesus datang, ya, turun ke dunia ini serupa menjadi manusia. Dengan tujuan apa? Dengan menjangkau kita manusia yang berdosa, agar kita yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui kita beriman dan percaya kepada Dia. Oh, berarti Pak, penyelamat manusia, penyelamat dunia itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Iya. Jadi anak-anak, ternyata menurut Bapak Pendeta Andreas Isaka, satu-satunya penyelamat, satu-satunya juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Yesus itu menyelamatkan dengan caranya bagaimana tadi Pak? Dengan cara dia turun ke dunia, lalu dia mati di kayu salib. Dia untuk mengampuni dosa kita. Makanya dia menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada satu kisah Pak. Iya. Yaitu di Daniel 3 itu ada kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Iya. Katanya mereka itu dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan bagaimana sih Pak caranya Allah menyelamatkan tiga orang ini, Sadrah, Mesah, dan Abednego ini Pak dari hukuman api perapian ini? Iya. Di mana Sadrah, Mesah, dan Abednego disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Raja Bukadnezar. Iya betul nah, Pak. Tetapi mereka Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mau menyembah patung.
yang iya, Pak. dibuat oleh tangan manusia, yang dimana patung itu dibuat oleh tangan manusia yang dibuat dari kayu lalu disalut dengan emas. Itu menggambarkan patung itu adalah bentuk pribadi daripada Raja Nebukadnezar. Dan pada waktu itu di mana Sadra, Mesa, Abednego tidak mau menyembah patung. Mereka hanya menyembah kepada Allah satu-satunya yang menyelamatkan mereka, yang telah mereka sembah dan mereka layani. Nah, karena mereka tidak mau menyembah patung, lalu mereka dimasukkan ke dalam perapian api yang menyala-nyala. Ya, sekalipun maut atau kematian yang akan menjemput mereka melalui api itu, mereka tidak masalah. Mereka mau mengorbankan dirinya demi mereka menyembah kepada Allah. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, ketika mereka dimasukkan ke dalam api perapian yang menyala-nyala, rupanya di sana mereka tidak mengalami kematian secara fisik, karena Allah datang berbentuk wujud, yaitu malaikat Tuhan. Mereka di sana bukan lagi 3, ya, Sadra, Mesa, Abednego, tetapi ada 1 yang hadir di sana, yaitu malaikat Tuhan itu sendiri menjadi 4. Berarti 4. Nah, betul, ini Pak. pertolongan Allah yang mereka alami pada waktu itu. Dan akhirnya Pak, ketika malaikat itu ikut di dalam perapian itu, ternyata mereka tidak mati. Ya? Oh ya, dan kemudian akhirnya mereka diangkat kembali dari perapian dan mereka betul. tetap hidup ya Pak ya. Jangankan mati, Bu. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Wow, ya, dari luar antara biasa mereka sekali. itu. Pak, berarti benar-benar itu arti keselamatan benar-benar ya. Betul. Kalau penggambarannya memang cara Yesus menyelamatkan kita, Iya. itu Yesus menyelamatkan kita dengan sempurna berarti ya Pak ya. Amin, betul itu. Jadi sama dengan Sadra, Mesa dan Abednego, dia dimasukkan ke dalam perapian menyala-nyala yang 7 kali panasnya ya. Tapi ternyata mereka bahkan seperti berjalan-jalan di dalam perapian itu. Sampai semua orang yang melihat, loh kok mereka tetap hidup, begitu ya Pak ya? Iya betul. Oke. Itu karena kuasa Tuhan, Bu. Jadi itu seperti gambaran cara Tuhan menyelamatkan kita ya Pak. Betul, Tuhan cara menyelamatkan Tuhan kita dengan sempurna. Tuhan menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita ya Pak. Amin, betul. Nah, sekarang Pak, cara manusia bisa menerima keselamatan dari Allah itu bagaimana Pak? Ya, tidak ada lain yang kita harus lakukan, meninggalkan kehidupan yang lama, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan berotoritas di dalam kehidupan kita. Oh iya Pak. Supaya kita mengalami hidup yang baru. Oke, jadi cara menerima keselamatan dari Allah adalah dengan menerima Tuhan Yesus, mempercayai Tuhan Yesus, begitu Pak ya? Iya. Oh ya, Seperti itu dasarnya ayatnya Pak di mana? Terdapat di dalam Yohanes pasal 3, ayat yang 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapak, dan hari ini sudah memberikan pembelajaran yang luar biasa untuk kami bagaimana penyelamatan Tuhan lakukan, bahwa penyelamatan yang Yesus lakukan itu bukan hanya secara jasmani, tetapi yang paling penting adalah Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa kita. Terima kasih Pak untuk hari ini, Bapak. Sama-sama, luar biasa Bu, sekali. Kasih salam untuk anak-anak. Halo anak-anak Indonesia, giat selalu belajar, dekat dengan Tuhan, rajin berdoa supaya Tuhan memberikan kepandaian buat anak-anak Indonesia, supaya anak-anak Indonesia bisa menjadi bermanfaat untuk bangsa negara kita, Indonesia tercinta. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.